Katanya kita anti PKI, masa bahas PKI nggak boleh? Ya, jadi biar jamaah tahu, karena ini juga terlanjur disiarkan seluruh Indonesia, seluruh dunia, biar tahu aja, ya seluruh kaum muslimin, seluruh bangsa Indonesia, memang ngebahas PKI udah nggak boleh sama yang punya negeri. Para jamaah kaum muslimin yang menyimak di majelis ini maupun di dunia lain, di dunia maya maksud saya, karena saya dengar ini di live dan menjadi hal yang harus saya hitung-hitung, ya, walaupun dengar-dengar undang-undang ITE ini mau direvisi, kelihatannya ini gayanya gaya mau stung juga dulu begitu. Anda kritik saya gitu, ternyata itu untuk mancing ular keluar dari dalam sarangnya gitu, ya. Jadi pola komunis, kalau saya ingin katakan di awal pembahasan, negara kita hari ini sejak tahun 2015 de facto sudah menjadi negara yang berhaluan komunisme. Sering saya dipersoalkan baik oleh wartawan maupun para pakar maupun para tokoh-tokoh, seperti perdebatan saya di JEK TV dengan Profesor Dr. Tamagola itu, Tamrin Tamagola. Perdebatan itu waktu itu saya bersama dengan almarhum A.M. Fatwa, Pak Profesor itu bersama dengan Reza Muharram, seorang kader PKI yang sangat pede, yang pernah berdebat keras dengan Bang Ridwan Saidi. Saudara Alfian, Anda jangan ngomong PKI lagi, PKI-nya sudah nggak ada. Kebetulan saya bawa ini. Di tangan saya ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang terakhir yang dilakukan di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Ya. Jadi ini adalah sebuah pedoman organisasi, saya bacakan covernya saja. Di covernya disebutkan konstitusi dan pokok-pokok program umum demokrasi rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia PKI, diterbitkan Jalan Rakyat 2010. Jadi para hadirin semua, para jamaah Bapak dan Ibu yang berbahagia, perbincangan kita pada pagi ini menurut saya, kalau kata bahasa anak-anak petamburannya, udah telat. Mereka sudah bunuhi ulama-ulama kita. Mereka sudah bubarkan FPI kita. Mereka sudah halangi Hizbut Tahrir kita. Mereka sedang mengincar untuk membubarkan organisasi yang lain. Dan saya pikir sudah didengar di berbagai media, ada 3 yang sedang di TO, ya. Saya katakan secara terbuka, yang paling awal akan dihabisi adalah Muhammadiyah. Sebetulnya ketika FPI saya sudah sampaikan 11 tahun yang lalu. Ketika saya menyebut kata Muhammadiyah bukan berarti saya gembira, bukan berarti saya sok pinter, bukan saya berarti sok tahu, bukan saya berarti sok pakar, tidak. Karena perangkat-perangkat instrumen yang mereka punya sudah dianggap memadai. Nanti tahap berikutnya mereka akan bubarkan PKS. Dan yang paling membahayakan nanti adalah mereka akan menghabisi warga NU. Ini agak rupa, saya sudah ingatkan beberapa tokoh-tokoh, saya bilang Bapak, Pak Kiai, pimpinan pesantren, musuh berat dari PKI itu sampean. Jenengan musuh yang paling diincer. Cuman susah, kalau kata bahasa Betawinya kagak berasa. Kalau dalam teori itu teori bubur panas, dihabisin dulu yang ideologis secara konsepsional, Hizbut Tahrir, yang ekspresif nahi mungkar, FPI, habis itu dibikin usulan pabrik miras, investasi miras, nanti baru yang lain, lama-lama ini adalah sebuah perwujudan sebagaimana yang tercantum dalam buku Bahaya Komunisme yang ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Bapak Dr. Baharudin Lopa yang ditulis tahun 1967. Dalam halaman 21 alinea keempat disebutkan bahwa
kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1948 merupakan repetisi, warming up. Kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1965 general repetisi, pengulangan, dan kita akan melangsungkan pemberontakan yang ketiga. Dan mereka sudah berhasil. Kalau dalam prolegnas terbaru kita dengar ada nomor 9 usulan pemerintah. Yang repotnya kita ini dikasih gula-gula karena undang-undang HIP tidak ada dalam prolegnas. Prolegnas yang dilansir oleh DPR beberapa hari belakangan ini tidak tidak memunculkan lagi. Jadi tidak ada lagi undang-undang HIP. RUU HIP sudah entek, sudah delete, sudah tereliminasi. Hati-hati yang mereka munculkan RUU BPIP. Kita ingat siapa pemimpin BPIP pada awal dia menjabat, dia sudah bilang musuh utama Pancasila adalah agama. Tolong diperhatikan itu. Yang kedua, yang terbaru dia katakan kalahkan ayat suci dan menangkan konstitusi. Makanya sekarang sudah mulai dihilangkan perda-perda syariah. Sejak awal periode 2014 sekitar 3.134 perda syariah itu dilikuidir, dieliminir. Sekarang yang paling anyar, frase agama hilang dari seluruh pelajaran-pelajaran dan penjelasan-penjelasan strategi pendidikan kita 2020-2035. Sekarang guru-guru agama, sarjana agama tidak mendapatkan tempat dan tidak punya proyeksi dan tidak terakomodir sebagai calon PNS atau orang-orang yang punya posisi dari peran-peran kependidikan dan kebudayaan yang alokasinya memang kita harus tahu. APBN kita sejak beberapa waktu ini naik 20% buat pendidikan. Nanti kejauhan. Kita akan awali dulu. Kenapa cerita soal komunisme ini seolah-olah senyap? Kita akan melihat kenapa cerita tentang komunisme dianggap sebagai sesuatu yang boleh dibilang, siapa yang bicara? Ustaz Alfian Tanjung, paling ngomong PKI lagi. Saya sering ulang-ulang katakan para jamaah sekalian, komunisme PKI di Indonesia itu the real exist satu. Saya ingin sebut juga dalam bahasa lain, membahas soal PKI jangan dianggap sebagai sesuatu yang harus dalam artian only one choice, bukan. Gerakan PKI, gerakan komunisme PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Karena sesungguhnya mereka sudah sangat menyatu dengan kehidupan di masyarakat. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jadi mereka mainkan betul dengan cara-cara yang sangat sedemikian rupa sehingga akhirnya tanpa sadar kita adalah orang yang rajin sholat tapi pandangan kita ateis. Jadi pandangan-pandangan ateis itu meluas di kalangan masyarakat karena mereka menganggap Tuhan itu ya harus disingkirkan. Kalau jamaah mau mendengar bagaimana pernyataan Bapak Profesor Dr. Amin Rais ketika bertemu pada tanggal 8 atau 9 yang kemarin hari dengan Bapak Presiden Joko Widodo, itu kalimat yang tajam sekali. Bapak harus waspada, nanti ada masalah di hari akhir. Kalau jamaah menangkap itu ada dua hal. Yang pertama, secara keimanan itu leksikal, yes. Tapi secara majas Allah patut diduga enggak percaya sama hari akhir. Kan ada ratu di ratu, the queen of red, the red of queen, yang menyatakan tidak percaya akan hari akhirat. Nah, sekarang kemarin jadi madam bansos, ya, korupsinya udah belasan triliun, nggak ada yang berani nangkep, ya. Di negeri ini kita memang melihat sandiwaranya terlalu jorok, terlalu norak, dan kita dipaksa untuk takut dengan ajaran agama kita sendiri. Kenapa komunisme begitu ganas dengan berbagai catatan sejarahnya tidak pernah terurai baik? Padahal dalam catatan buku Katastrofi Mendunia yang ditulis oleh Bapak Taufik Ismail disebutkan bahwa ada 120 juta
orang yang dibunuh dengan kejam oleh komunisme sejak mereka memulai revolusi Bolshevik tahun 1917 sampai bersudahannya perang Afghanistan ketika Najibullah dan Babra Karmal dihabisi oleh mujahidin. Itu komunisme telah membunuh 120 juta orang. Belum tambahannya di masa Kim Jong-un II, belum tambahannya di tempat lain yang ada di Uighur Xinjiang, belum tambahannya mungkin jumlahnya sudah ada di atas angka 125 jutaan. Sementara Fatih Öcalan, salah satu sosiolog yang pernah melansir bahwa ada 250 juta manusia yang dibunuh oleh orang yang menganut haluan komunisme. Yang pertama, secara literatur, secara referensi di seluruh tulisan tentang sejarah, hampir tidak ada yang menerangkan berapa orang yang dibunuh oleh orang-orang yang menggunakan haluan komunisme dalam mengurus negaranya. Ini salah satu operasi intelijen mereka. Seluruh dunia, di seluruh kampus, di seluruh buku-buku tidak ada yang membahas angka persis yang mereka habisi. Yang kedua, mereka selalu punya cara untuk menutupi mulut orang-orang untuk menerangkan tentang komunisme. Bayangkan para jamaah semua, dengan segala kekurangan saya, dengan segala kebodohan saya yang mungkin lahirnya saya saja tahun 67. Ya. Tapi disayangkan kelompok Islam dan kelompok nasionalis ketika saya menyebut tahun 67 yang banyak senyum sinis dan senyum meremehkan. Tahukah Anda berapa umur Budiman Sujatmiko? Budiman di bawah saya jauh. Tokoh-tokoh PKI itu terhadap angkatan mudanya itu diwongke, bukan hanya dipuji, dikasih duit. Kenapa di DPR sekarang hampir 200 orang yang otak mereka, yang pandangan mereka, yang pilihan politik mereka, yang haluan politik mereka akan memaklumkan kalau PKI hidup kembali. Coba diminta diadakan semacam voting, PKI hidup lagi atau tidak? Patut diduga di atas 40-60% akan setuju. Persoalannya kita memang udah nggak nganggap karena gerakan mereka memang dibuat seperti itu. Jadi yang kuliah dimanapun, yang ngambil sosiologi, yang ngambil program doktor di Harvard University, di Minnesota University, memang nggak ada karena memang dibuat tidak ada. Karena sesungguhnya komunisme ini adalah mainan daripada Zionisme internasional, Bavarian Illuminati. Jadi kalau kita bahas secara makro, itu nanti ada Komite 300. Mereka akan turun titisannya Freemasonry, Illuminati, Bavarian Illuminati. Jadi jangan heran kalau kemarin Ustadz Zaim Saidi itu ditangkap. Karena sesungguhnya proses yang dia bangun selama kurang lebih 40 tahun untuk menyadarkan penggunaan dirham dan dinar, itu merupakan sebuah kebangunan yang harus disambut dengan cerdas oleh kita. Yang kedua adalah mereka menutupi siapapun yang ingin menerangkan itu. Bisakah jamaah tahu, kalau yang belum tahu, saya ini narasumber resmi negara. Alfian Tanjung narasumber resmi di Angkatan Darat, dari yang namanya Koramil sampai di Mabesat. Dari forum yang sangat umum sampai yang sangat rahasia. Terakhir saya sebelum ditangkap itu, saya memberikan pembekalan di Rakertas, Rapat Kerja Terbatas Wantanas. Wantanas itu Dewan Ketahanan Nasional yang isinya adalah jenderal aktif, kepolisian dan seluruh angkatan tentara bintang 3, bintang 4 aktif, bukan pensiunan. Ketika saya datang tanggal 7 Februari, salah satu bapak panitia itu dengan agak lesu, wajahnya agak sendu, ajak ngobrol saya 4 mata. Ustadz, pembahasan soal komunisme PKI dilarang. Bisa nggak dibayangkan institusi negara melarang pembahasan ini? Mereka sebenarnya marah kalau boleh saya bilang. Karena mereka dalam dunia dinas kan, ya mereka kan tetap bawahan gitu kan, walaupun mereka bintang 3, bintang 4. Mana Ustadz ya? Saya senyum-senyum aja lah. Katanya kita anti PKI, masa bahas PKI nggak boleh? Ya, jadi biar jamaah tahu, karena ini juga terlanjur disiarkan seluruh Indonesia, seluruh dunia, biar tahu aja, ya seluruh kaum muslimin, seluruh bangsa Indonesia, memang ngebahas PKI udah nggak boleh sama yang punya negeri. Coba selidiki sekarang BIN.
Badan Intelijen Negara atau BIN itu hari ini tidak mempunyai desk komunis. Pernyataan saya terbuka dalam diskusi terbatas. Saya sudah pertanyakan ketika ada Pak As'ad Ali yang pernah jadi wakil BIN. Jadi sekali lagi ini perjalanan seperti ada penyakit. Penyakit sedang mewabah, virus penyebabnya dibiarkan, dokter spesialisnya, ya, ahli bedahnya di penjara. Ya, saya kan kena vonis 4 tahun. Jadi pakar PKI-nya masuk penjara, virus PKI nyebar terus. Lalu PKI nggak ada, yang bilang PKI itu hoax. Saya sudah bilang di mana kesempatan, siapapun tuan-tuan yang merasa punya kalimat itu, saya Alfian Tanjung secara terbuka, yuk kita ngobrol. Mau di acaranya Mata Najwa, mau di acara ILC, mau acara apa, saya akan bisa menjelaskan bahwa PKI the real comeback. PKI jelas sedang menunggu eksistensi secara de jure, yaitu pengesahan RUU BPIP.